Oke, kita mulai. Siap? Tolong tampilkan gambar yang saya ingin tampilkan. Ya, saya mulai dengan gambar. Saudara tahu ini apa? Antrian. Yang kedua, ini apa? Ini antrian. Ini kumpulan katanya. Kalau bahasanya ini kekacauan. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Ini sederhana. Ini seringkali kita bisa ada di tengah-tengah kondisi ini. Waktu saudara lagi nunggu di rumah sakit. Lagi nunggu apa lagi? Lapor tiket. Betul ya? Apa lagi? Apa? Makan. Oke. KFC ya. Kayaknya pengalaman. Nah, apa yang saya ingin sampaikan buat saudara? Kira-kira kalau saudara di gambar yang pertama, apa yang saudara rasa? Happy ya? Sekalipun saudara datang, saudara antri di paling belakang, saudara dengan rela hati, saudara menunggu. Betul? Tetapi ketika tiba-tiba saudara sudah antri, ada yang motong. Rasanya gimana? Kayaknya saudara sangat rohani, saudara nggak rasa apa-apa. Ya. Ya. Ini yang saya ingin ngomong hari ini dan juga selama bulan ini kita bicara tentang membangun budaya kerajaan. Ya, saudara, kita bertobat lahir baru. Saya pingin mulai, tolong tampilkan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kalau bicara kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Dan bagaimana kita bergerak? Mengapa isu kerajaan Allah itu penting? Tetapi kita seringkali belum memahami. Nah, hari ini saya akan coba bawa saudara sedikit untuk memahaminya. Ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nah, saudara, yang kita mau belajar ini adalah Yesus tidak hanya
pengen kita tahu tentang kerajaan Allah. Karena di kitab Injil itu Yesus banyak ngomong tentang kerajaan Allah ya. Pertama kali dia tampil beritanya apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang, bukan sudah dekat. Ya, sudah ada di tanganmu. Sudah datang. Ya. Lalu kita tahu bahwa setiap kali dia berkeliling dari kampung ke kampung, kota ke kota, melayani, menyembuhkan orang, mengusir setan, apa yang dia beritakan? Injil kerajaan. Dan sering kali juga kita baca perumpamaan tentang kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama. Betul ya? Ya, kalau saudara baca itu, masih ingat? Ya. Nah, yang menariknya adalah dari yang Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 ada 3 kata yang saya ingin saudara ingat. Yang pertama, tahu. Nikodemus datang dan dia bilang, "Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah." Apakah Yesus cuma datang sebagai guru? Ya, dia guru agung. Tetapi dia lebih dari sekedar guru. Amin. Saudara tidak datang pada Yesus yang hanya sebagai guru. Benar, ada masanya dia akan datang untuk mengajar kita lewat rohnya. Waktu saudara baca sesuatu, baca firman, saya tiba-tiba dapat, oh ini artinya. Betul ya? Dia sebagai guru. Tetapi yang kedua, kata yang muncul adalah melihat. Dan yang ketiga adalah masuk. Tahu. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang Farisi yang dari kecil dia tumbuh belajar hukum Taurat. Dia sangat ahli. Tetapi sekali lagi, dia hanya tahu. Apakah kekristenan kita hanya tahu? Tahu. Tahu tentang, oh doa itu dijawab. Pernah enggak saudara melihat dan saudara masuk? Melihat artinya saudara ada di sana. Seorang saksi, kita dibilang kita ini saksi. Ya betul? Saksi Kristus. Berarti apa? Kita melihat. Masalahnya hari-hari ini pertanyaan gini, kita gak pernah melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu mungkin sudah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kita ngomong ini. Dulu, ceritanya sama anaknya. Dulu papa, itu dulu saudara. Gimana sekarang? Masih enggak kita lihat? Lihat, saudara ada ungkapan, what you see is what you get. Ya, melihat, baru dibilang ini, masuk. Masuk berarti jadi bagian. Ketika saudara dan saya bertobat lahir baru, saudara bukan hanya dikasih roh yang baru, kita adalah ciptaan baru. Kita punya masa depan yang baru, hidup yang baru. No, hari ini saya mau nambahkan satu hal. Ketika saudara dan saya lahir baru, kita berpindah. Terjadi perpindahan kerajaan. Terjadi perpindahan posisi. Terjadi perpindahan penguasa. Terjadi
pertukaran budaya seharusnya. Kalau saudara lihat gambar yang pertama tadi, saudara pasti pikir itu semua orang Kristen. Antri. Betul nggak? Betul ya? Itu pasti jemaat GB Rock. Coba kasih keluar yang gambar pertama. Nah, itu pasti saudara dan saya. Amin? Antri. Karena waktu kita lahir baru, kita berpindah. Kita bukan hanya sekedar manusia baru, ciptaan baru. Kita berpindah. Dibilang, kita dipanggil daripada terang kepada gelap kepada terang. Amin. Ya. Dan terjadi perubahan, pergeseran, perpindahan budaya. Yang dulu sebelum lahir baru mau-maunya sendiri, nggak peduli sama orang lain. Begitu saudara bertobat lahir baru, ingatlah selalu, iman kita itu bukan hanya supaya mujizat terjadi. Iman kita, pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi, itu harus sampai pada titik mempengaruhi perkataan, cara berpikir, dan tindakan kita. Saya tahu ini proses yang kita semua lewatin. Sampai hari ini, bahkan sampai kita mati. Kecuali kalau saudara sudah sempurna, pasti dipanggil lebih cepat. Ya, amin. Ada yang mau lebih cepat? Kita doakan. Ya, kalau saudara mau lebih cepat. Nah, yang berikut yang saya mau bilang adalah begini. Ya. Ketika kita lahir baru, kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kepada kerajaan setan, kepada kerajaan Allah. Di dunia ini, cuman ada dua kerajaan. Ingatlah selalu, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Yang tidak kelihatan itu yang mempengaruhi yang kelihatan. Saudara nggak percaya, berapa banyak keputusan kita yang kita putuskan itu bukan karena apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di dalam kita. Pola pikir kita, keinginan kita, egonya kita. Betul? Saudara, cuman ada dua kerajaan. Kerajaan kegelapan atau kerajaan terang, atau kerajaan Allah. Dulu sebelum kita lahir baru, dibilang kita semua ini hamba dosa. Gak ada satupun kita yang cari Tuhan. Kelihatan cari Tuhan, tapi sebenarnya bukan cari Tuhan. Kita datang ibadah karena kita takut. Takut dikutuk, takut dihukum. Apa lagi? Takut dibilang orang. Ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita lahir baru, saudara, kita menerima kerajaan itu. Dan kita tinggal dalam kerajaan itu. Kapan saudara terima kerajaan? Kapan saudara mulai tinggal dalam kerajaan Allah? Hidup dalam kerajaan Allah. Jangan nunggu mati, saudara telat. Banyak orang begini, nanti tunggu kekekalan. Saya hidup bersama Tuhan selamanya. No, hidup dengan Tuhan sekarang. Kerajaan sorga sekarang.
Amin. Nah, ketika saudara mengerti hal ini, bahwa ketika saudara lahir baru, kerajaan sorga itu datang dalam hidup saudara, tinggal dalam hidup saudara, saudara ada di dalamnya. Kapan? Ketika saudara menerima sang raja, itu tinggal dalam hidup saudara. Ingatlah Yesus datang, dia datang dengan semua keberadaannya. Dia juru selamat, dia guru, dia tabib. Apa lagi? Dia gembala. Dia datang dengan semua keberadaannya. Dia Bapa. Tapi jangan lupa, He is the King of Kings. Karena kalau kita bicara tentang kerajaan, pertanyaannya, siapa rajanya? Rock artinya representative of Christ Kingdom. Perwakilan dari kerajaan Allah di muka bumi. Gereja adalah perwakilan. Setiap saudara dan saya adalah wakil Tuhan di bumi. Kalau orang mau lihat Tuhan, orang datang sama saudara dan saya. Ya. Apalagi kalau saudara di kantor punya teman yang sudah lama enggak datang gereja, bahkan dari agama yang berbeda. Gimana mereka bisa lihat Tuhan? Sederhana, mereka lihat dari kita. Makanya kita dibilang kita perwakilan. Ya. Nah, yang berikut kita lihat Roma 14 ayat 17. Saya coba agak cepat. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya hanya ingin mengingatkan kita kembali. Kerajaan sorga bukan masalah makanan dan minuman. Bukan hal-hal yang kelihatan. Kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh aset, kita butuh semua yang kita butuhkan. Tetapi kerajaan Allah, esensinya bukan itu. Kerajaan Allah itu soal kebenaran, amin, sukacita, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah kita masih haus dengan kebenaran? Apakah kita masih mencari kebenaran-kebenaran Tuhan setiap pagi, setiap hari? Apakah firman-Nya ketika kita baca itu masih hidup buat kita? Di situ kita mendapat tuntunan, arahan, dorongan, teguran. Atau itu hanya jadi sebuah buku yang mati. Amin. Yang kedua, damai sejahtera. Apakah hari-hari ini kita masih dipenuhi oleh damai sejahtera? Omset kita ada lagi turun. Kita lagi ada banyak masalah. Itu sudah ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga. Apa lagi? Habis itu kecepit pintu. Ditabrak motor. Masalahnya bertumpuk-tumpuk. Yang saudara butuhkan ketika saudara hadapi masalah. Yang pertama adalah damai sejahtera. Dan Yesus bilang damai sejahtera yang aku beri. Itu tidak sama seperti apa yang dunia beri. Itu nggak bisa dijelaskan dengan teori. Makanya Nikodemus bilang ini, aku tahu.
Tapi Yesus bilang, no, kamu harus melihat dan kamu belum masuk. Kalau saudara mulai kehilangan damai sejahtera, itu salah satu tanda hubungan saudara dengan Raja Shalom, damai sejahtera. Itu lagi kurang bagus. Sumber itu mulai tidak lagi bersih. Di sini. Yang saudara perlu lakukan hanya datang. Amin. Sukacita. Alkitab berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu kamu tawar hati menghadapi kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tadi pagi saya bilang, saya kadang suka nonton komika itu loh, saudara, stand up comedy. Kadang-kadang saya lihat ketawa gitu ya, lucu. Kita happy sejenak. Saudara bisa pergi refreshing ke Bali, ke manalah spot yang bagus. Tapi itu hanya sebentar. Tapi ingatlah kerajaan Allah bicara bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau saudara mau tahu saudara masih ada dalam kerajaan atau saudara ada di kerajaan tapi saudara nggak rasa apa-apa, berarti ada sesuatu yang salah. Dan yang berikut Roma 14, Roma 14. Tadi Roma 14 ayat 17, sekarang 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Berapa banyak yang percaya saudara punya kuasa? Iman itu yang melepaskan kuasa. Sayangnya hari-hari ini kita lebih gini, iman kita itu kayak iman Thomas. Lihat dulu baru percaya. Itu iman semua orang. Pengetahuan, sains, semua dasarnya cuma apa? Apa yang bisa dilihat, disentuh, selama bisa ditangkap oleh panca indera kita, kita bilang gini, saya percaya. Tapi tahukah saudara, iman bergerak. Selalu gini, percaya dulu, baru saudara lihat. Kayak Ibrani 11 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Dasarnya itu iman. Jadi iman itu harus ada dulu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang membuat apa yang tidak kelihatan itu jadi bukti. Makanya tadi waktu doa kita nyembah, saya rasa kita perlu belajar bersyukur. Kalau bersyukur setelah saudara terima, itu biasa. Tapi bersyukur sekalipun saudara belum terima dan saudara percaya, itu iman. Amin. Nah, saudara lihat
kuasa. Kerajaan Allah bicara bukan hanya perkataan tapi kuasa. Nah, kekristenan tanpa mengalami Tuhan gak punya kuasa. Ketika saudara cerita sama orang, kalau saudara cerita ayat ini, dia balas lagi ayat sana. Kita baku debat, gak selesai-selesai. Tapi kalau saudara cerita, saya ngalami. Apa yang mau didebat? Yesus hidup. Saya punya masalah. Saya bawa pada Tuhan. Saya belajar percaya. Saya berproses. Nah sekarang saya lihat jawabannya. Ya. Nah, saudara ingat ketika kita lahir baru itu sama seperti orang Mesir. Mereka keluar dari perbudakan, orang Israel ke orang Mesir. Orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita keluar dari perbudakan dosa. Saudara tahu keluar dari Mesir itu hanya butuh 1 malam. Satu bangsa sekian banyak keluar. Hanya butuh 1 malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari orang Israel 40 tahun juga gak berhasil. Hanya 2 orang yang berhasil dan masuk tanah Kanaan, sisanya mati di padang gurun. Kita lahir baru, kita ada dalam kerajaan Allah. Tapi ketika kita berpindah dalam kerajaan Allah, sistem dunia, pemikiran dunia, budaya dunia itu sudah terlanjur ada dalam kita. Makanya coba kasih lihat yang tadi gambar. Jujur. Saudara kadang, apakah saudara sudah begini selalu? Antri. Atau saudara masih ikut-ikutan yang kedua? Jujur. Ini contoh yang paling sederhana. Naik motor, gak pakai helm. Kadang-kadang saya panggil anak-anak atau orang, kadang-kadang kalau saya lihat saudara, saya panggil, saya kasih tahu. Helm itu kalau nggak celaka kamu nggak butuh. Tapi waktu celaka kamu butuh. Betul? Setuju? Sayangnya kapan celaka kamu nggak tahu. Makanya Tuhan lewat pemerintah buat aturan. Naik motor pakai helm. Pak, saya kan mau ke gereja. Nanti gimana rambut saya? Itu ada cermin. Gak apa-apa saudara datang, saudara di situ lama-lama gak apa-apa. Cermin 2 besar lagi kiri kanan. Ya. Amin. Nah, lanjut. Tolong file saya yang berikut. Yang tadi ayat Roma 12 ayat 2. Terjemahan The Message. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi inilah yang saya ingin Anda lakukan dengan pertolongan Tuhan. Terimalah kehidupan Anda sehari-hari yang rutin atau biasa. Yaitu tidur, makan, pergi bekerja dan berjalan-jalan. Dan tempatkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan atau penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah sebuah gaya hidup. Ketika saudara memutuskan dalam hati saudara
Sejak saudara lahir baru, Yesus itu jadi raja. Semua yang saudara lakukan, Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati lakukanlah dengan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi penyembahan itu bukan cuma sesuatu yang kita nyanyikan. Penyembahan adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Amin. Ketika engkau urus anakmu, ketika engkau bersihkan dapurmu, ketika engkau kerjakan hal-hal tertentu, semua itu adalah penyembahan. Saya hanya mengingatkan, saya pikir kita semua udah tahu. Merangkul apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuknya. Nah, ayat 2 bilang begini, jangan terlalu menyesuaikan diri, terlalu cepat adaptasi dengan budaya di sekitar Anda. Jadi ingat, kita sudah lahir baru, kita berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kita ciptaan baru, roh kita baru, identitas kita baru, masa depan kita baru. Sayangnya, yang di dalam kita, cara berpikir, awal lagi sikap, nilai kita yang membentuk budaya itu belum baru. Makanya kenapa dibilang ya sebaliknya ini dengan budaya Anda sehingga Anda masuk ke dalamnya tanpa berpikir. Ingatlah, budaya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita pikir. Itu udah refleks ada di alam bawah sadar. Ketika saudara dengar orang cerita sesuatu yang negatif, apa refleks saudara? Kalau kita terima, berarti budaya saudara salah, nilai saudara salah. Apalagi kita ikut menyebarkan tanpa kita mengecek kebenarannya. Kalaupun benar ada orang datang cerita tentang kekurangan saudara kita, jangan diteruskan. Itu bukan budaya kerajaan. Apalagi di era media sosial sekarang. Orang bisa ngomong apa aja tanpa mikir perasaan orang lain. Tanpa mikir apakah apa yang kita teruskan itu betul-betul bisa jadi berkat. Membangun hidup orang lain. Atau bikin jadi masalah. Budaya adalah nilai yang dibangun menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas. Kita sering bilang budaya antri di Indonesia itu masih belum. Amin. Sebaliknya, pusatkan perhatian Anda pada Tuhan. Semua budaya yang kita bangun selalu fokusnya pada Tuhan. Semua budaya, semua nilai yang kita bangun tanpa Tuhan ada di dalamnya, itu hanya jadi hukum yang mati. Jadi nilai yang mati. Hanya buat kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Amin. Sekarang kita lihat di negara-negara maju yang saking pinternya, semua sudah bagus, budayanya bagus, antri, semuanya teratur. Apa yang terjadi ketika mereka menarik Tuhan keluar dari kehidupan mereka, berbangsa, bernegara dan semuanya, maka banyak masalah mulai terjadi.
semua budaya yang dibangun, fokusnya cuma satu, Tuhan. Anda akan dibuahkan dari dalam keluar. Kenali dengan segera apa yang dia inginkan dari Anda dan tanggapi dengan cepat. Jadi ketika kita membangun budaya kerajaan, kita belajar fokus pada Tuhan, ingatlah kita berubahnya selalu dari dalam. Bulan lalu kita banyak ngomong tentang pembaruan pikiran. Karena Alkitab berkata kita adalah hasil dari pemikiran-pemikiran kita. Ya. Nah, sama budaya adalah hasil dari pemikiran. Nilai, prinsip yang kita hidupi bertahun-tahun. Yang kita yakini. Ya. Bahkan gereja sendiri masing-masing punya budaya, saudara. Ada gereja yang budayanya berbeda sama kita. Ya. Ada keluarga yang budaya atau nilainya berbeda sama saudara. Dan pastikan bahwa ketika saudara bangun hubungan atau saudara memilih gereja, gereja itu harus betul-betul mengerti apa yang kita mau bangun. Dan yang berikut, budaya kerajaan adalah budaya yang mengembangkan kedewasaan, mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda. Ya, dibilang Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri Anda. Jadi budaya yang baik, budaya kerajaan itu selalu tujuannya membangun kita. Saya tahu dalam beberapa suku ada adat, tradisi atau budaya yang perlu kita cek lagi. Bukan berarti saya bilang semua adat jelek, enggak. Ada adat yang baik, benar, sesuai firman. Selalu kita harus kembali pada firman. Ya. Dan tentunya mendorong kita untuk menjadi lebih dewasa. Nah, yang terakhir. Saya ingin ngomong, masih ada 2 menit. Kita lihat satu ayat. Saudara, kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata untuk masuk kerajaan sorga, gak berhenti hanya saudara mengaku Yesus itu Tuhan. Karena Yesus bilang, yang menjadi jaminan untuk kita masuk surga adalah kita melakukan apa yang kita omongkan. Dan challenge buat kita semua masing-masing itu berat. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Semua orang Kristen kalau ditanya, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Semua bilang iya, Yesus itu Tuhan. Nah, kita baca kalimat berikutnya. Pertanyaannya begini. Apakah betul dalam kehidupanmu, pilihan-pilihan yang kau buat, keputusan yang kau ambil, apakah Yesus itu betul-betul jadi Tuhan? Kerajaan Allah itu datang. Kapan? Ketika saudara menerima Dia.
Bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan dan Raja. Sebab kalau kerajaan tanpa raja, pasti jadi kekacauan. Saya ulangi, sebuah kerajaan tanpa seorang raja, pasti kacau. Sebuah keluarga tanpa pemimpin, pasti kacau. Amin? Ya. Kita lihat ayat ini, saya ingin coba saudara lihat ini sebentar. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Orang Israel ada pada satu masa. Nanti saudara lihat Hakim-Hakim itu satu kitab yang unik, saudara. Orang Israel itu hidup itu naik dan turun. Ya, nanti saudara baca. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebuah kerajaan tanpa ada raja pasti kacau. Kenapa? Karena semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita sedang ada di masa ini. Nah, saya pernah bilang sama saudara, di hati kita ada satu kursi. Kursi ini bicara tentang penyembahan. Apalagi? Prioritas, fokus, siapa yang pegang kendali, isu kendali. Saudara masih ingat hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan dengan segenap, 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 segenap. Apa yang Tuhan ingin ngomong sama kita? Dia nggak mau jadi nomor 2. Dia nggak mau jadi nomor 1. Dia mau cuma jadi satu-satunya yang duduk di sini. Sayangnya dalam pengalaman hidup saya sadari gak selalu saya taruh Tuhan yang duduk di sini. Seringkali saya yang duduk di sini. Nah, seringkali karena saya yang duduk di sini. Sekalipun saya sudah menerima kerajaan Allah, tinggal hidup dalam kerajaan Allah, tapi rajanya bukan Tuhan Yesus. Rajanya saya. Tahu dari mana? Saudara lihat kemarin waktu Pak Yakub Esra share itu saya diberkati. Dia bilang gini, sebagai orang percaya kita perlu tetap punya respon yang benar ketika kita berhadapan dengan situasi yang salah. Apalagi? Kita ada bersama orang yang salah. Kenapa? Kalau Yesus memerintah atas hidup kita, Dia akan selalu pegang kendali untuk mengarahkan hidup kita. Dan respon kita akan selalu benar. Contoh yang paling sederhana, kalau saudara ditegur, dikasih tahu, apa responmu?
Ingat, budaya kita itu berfokus Kristus yang jadi fokus dari budaya itu. Dia yang dihormati, dia yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan budaya itu mendorong kita semua untuk menjadi dewasa semakin serupa dengan dia. Nah, saya kembali. Pertanyaannya, apakah saudara sama dengan saya? Wah, kadang-kadang kita yang duduk di kursi ini. Tadi pagi saya bilang, ketika kekhawatiran datang, kursi ini salah satu isunya adalah kendali kontrol. Kenapa kamu khawatir? Karena keadaan berjalan, berubah, gak sesuai dengan harapan. Dan engkau mulai kehilangan kendali. Betul? Ketika anak-anakmu mulai melawan, ketika kerjaanmu banyak masalah. Ketika kesehatanmu mulai terganggu. Siapa yang duduk di sini? Ingatlah, kalau Yesus nggak duduk di sini, kita akan taruh sesuatu untuk duduk di sini. Bisa pelayanan, bisa kesuksesan, bisa pasangan, bisa anak. Semua budaya yang dibangun, ketika Tuhan tidak lagi jadi fokus dan pusat, budaya itu nggak akan bertahan. Sekalipun itu sesuatu yang baik. Karena kita akan merasa semua karena saya. Saya orangnya disiplin, saya orangnya begini, saya. Oh, saya sangat teratur. Engkau lupa akan datang masanya kalau engkau terus duduk di sini. Tuhan bilang, kau atur sudah. Amin. Jadi ini yang saya ingin share buat kita pagi ini. Amin. Saudara ada dalam sebuah kerajaan. Dan tadi dia janji, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa. Saudara pakai kuasa yang dia kasih buat saudara. Waktu saudara berdoa, jangan berdoa seperti orang yang gak percaya. Ada kuasa dalam perkataan saudara. Doalah dengan iman.